Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dulur-dulur semuanya. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Semoga diberikan rezeki yang cukup, ya, dan juga kesehatan yang luar biasa. Aku cuma bisa mendoakan teman-teman. Nggak bisa membantu apa-apa, hanya bisa membantu memberikan doa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan semua, ya, terutama itu. Yang kedua, kita menjalin tali silaturahmi yang bagus, seperti itu teman-teman. Di kesempatan video kali ini aku mau sharing untuk murai batu yang sebelumnya. Ekor kaku, ya, ekor kaku ini fantastis teman-teman. Kalau gaya main itu cuma main kepala, dia cenderung main kepala, sesekali itu ngeplay, ya. Kalau murai batu ekor kaku itu seperti itu teman-teman. Enggak gini, enggak, maksudnya enggak jungkat-jungkit, ya. Kalau yang ekor-ekor lentur pasti dia jungkat-jungkit, sering ngeplaynya daripada main gaya. Kalau yang ekor kaku tuh cenderung ke cuma main gini tok. Sesekali paling loncat geser, tapi loncat tuh geser tangringan kayak gitu. Itu yang top perform teman-teman. Oke. Untuk sama ini aku mau kasih tahu, ya, untuk cucak hijau yang di video sebelumnya saya tawarkan itu kemarin setelah saya posting setelah saya upload video itu langsung sold out, alhamdulillah. Itu punya rekan kita juga, karena dia sedikit cerita, ya, mengulas sedikit cerita. Jadi burung itu dulu itu saya yang milihin, karena beliau ini pengen punya burung yang dari pilihan saya. Kebetulan dia sering kondangan sebelumnya seperti itu, terus burungnya dijual, ya, dan beliau ini minta suruh carikan seperti itu. Alhamdulillah udah dapat, dan sebelum ini tak kasih sedikit masukan, alhamdulillah udah prestasi. Tapi ya mau gimana lagi, dikarenakan beliau ini mempunyai kebutuhan yang mungkin bisa dibilang urgent, ya, untuk anak, ya wis, mau nggak mau di take over lagi seperti itu. Untuk burung itu udah jos teman-teman, jos. Cucak hijau tersebut yang kemarin saya tawarkan itu kesehariannya itu mau di dalam kerodong, mau di buka kerodong, mau di bawah kegantangan, pokoknya setiap dia bunyi pasti udah jambul terus. Jadi posisinya itu di rumah itu udah on. Kalau mau kegantangan tinggal nenteng, mandiin, biasa rawatan seperti biasa, ya, tinggal nenteng, nggak usah ribet-ribet. Itu burung udah enak. Tapi ya mau gimana lagi, namanya yang utama itu anak, ya. Ya saya juga nyaran, ya wes dijual aja, nggak apa-apa, nanti kalau ada rezeki beli lagi, seperti itu. Alhamdulillah udah sold out seperti itu. Itu sedikit singkat ceritanya teman-teman. Jadi hobi itu untuk menurut saya pribadi itu ya menambah tali silaturahmi, bisa saling membantu, menolong, ya, seperti itu. Jangan sampai kalian itu punya hobi tapi yang merongrong, bukan menghasilkan tapi malah merongrong, itu seperti itu. Karena sekarang udah umum lah, ya, mungkin rata-rata itu ya pada main burung seperti itu. Makanya saya itu ikut seneng bisa membantu seperti itu. Jadi seperti itu kisah ceritanya. Oke, di next di rawatan murai batu ekor kaku. Tapi sebelumnya aku belum ngopi teman-teman. Tunggu sebentar, ya, tak bikin kopi dulu. Wajahnya lagi dipakai buat masak. Wes belum ngopi, jadi
agak letoy ini. Teman-teman agak lesu ya nggak apa-apa lah, wis lah. Yang penting kita makan dulu. Ngopi ditunda dulu sebentar lagi dimasak sih, jadi nggak enak ya. Jadi gini, untuk murai batu ekor kaku, banyak kesalahan dengan untuk versi saya ya. Saya nggak menyalahkan orang lain, tapi ini menurut saya pribadi ya. Jadi untuk pengalaman saya hanya menyaringkan pengalaman. Banyak kesalahan itu teman-teman itu mungkin dulu ya, saya punya murai batu ekor kaku. Jadi dia itu cenderung dominan, isiannya itu monoton dan selalu mengeluarkan isian kasar. Rata murai batu ekor yang agak kaku ataupun kaku pasti isiannya itu kasar-kasar teman-teman. Kalau diisi suara kecil-kecil tuh ngerayunya tuh kurang, seperti itu. Kesalahan saya waktu itu memang rawatannya itu mandi jemur ya, itu oke. Cuman di waktu itu saya memakai patokan jangkrik teman-teman, memakai patokan jangkrik waktu itu. Sebenarnya yang salah itu kalau murai batu ekor kaku itu awal mulanya, ini saya buka awal mulanya ya, jadi saya buka awal mulanya aja. Kalau mau cepet ya, ekstra cepet, dia itu jangkrik itu memang nggak perlu banyak, karena yang murai batu ekor kaku itu wajib stamina dulu sebelum lanjut ke power dan rawatan pekerja teman-teman. Jadi jangkrik itu 8 rutin ya, setiap pagi dan sore. Setelah itu mandi. Setelah mandi berikan kerutu segar, jemur sauna. Kalau saya itu cerita saya ketika berhasil jemur sauna. Saat penjemuran cepuk minum saya ambil. Terus saya setelah dijemur, pastikan burung itu benar-benar anteng seperti biasa ya, kerodong separuh, benar-benar anteng. Barulah diangkat, dikasih minum air, gula dan kunyit waktu itu. Mulailah setiap hari itu sampai ya mungkin sekitar waktunya itu kurang lebih 2 mingguan lah ya. Untuk hasil yang maksimal itu 2 mingguan. Seperti itu. Terus setelah itu kerodong sampai sore, baru saya ganti air mineral putih, kasih jangkrik lagi. Itu posisi kerodong lagi. Nah nanti setiap malam, karena kita main jemurnya ekstra, itu malam dibuka, saya buka taruh bawah, saya perhatikan murai ini badannya mulai enak. Cirinya mungkin ada pertanyaan lagi, cirinya enak, murai itu enak itu gimana Om? Cirinya postur badan itu tegap, berdiri tegap ya. Terus leher itu kelihatan agak ramping lehernya. Kalau lehernya masih kayak burung dara ya, saya kasih contoh kayak burung dara teman-teman, kan gede itu kurang sip ya. Untuk murai batu yang siap dilombakan atau posisinya fit versi saya, itu dia lehernya itu agak merit, agak singset merit ya. Itu saya lakukan selama 2 minggu. Saya perhatikan semakin lama semakin gacor. Awal ngukluk teman-teman, awal ngukluk. Gacor ngukluk. Dari situ saya mulai kurangin jemurnya. Saya kurangin jemur, otomatis mandi paginya saya mulai hilangkan. Mulai lanjut mandinya itu saya ganti malam. Setiap malam saya mandikan seminggu 2 kali, karena itu paling apa ya menurut saya, karena kita belum tahu kerjanya di lapangan. Saya pakai seminggu 2 kali mandi malam. Saya nggak embun lah, nggak main embun, saya nggak ribet main embun, karena ini burung lomba bukan masteran. Itu lama kelamaan burung tersebut kok jadi, awal itu ngeriwi isian, lama-lama ngeplong isian,
Terus kok lama-lama itu suaranya itu kencang isian. Ketika saya buka pagi hari, berikan jangkrik, buka ya. Itu ngeplay dia, langsung isian. Sama saya itu galaknya itu melihat saya itu langsung ngeplay ya, langsung ngeplay teman-teman. Langsung bongkar isian. Itu mungkin agak ya lumayan lah, mungkin sekitar 10-15 menit dia seperti itu. Saya goda kan, sembari saya goda juga, ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh saya getak temen, diketakin. Tapi nggak saya tebokin, nggak saya pakai kerodong, nggak, cuma sekedar pakai tepukan tangan. Itu kok dia ngelawan sama saya, ngelawan, tapi jinak burung itu ya, nggak gerabak seperti itulah. Sama orang tuh ngelawan. Weh, ini udah mulai nih. Itu saya ngelakuin mandi malam sekitar mungkin ya kurang lebih ya 2 mingguan lah, anggap aja 2 mingguan, saya agak lupa. Mulailah dari situ. Itu pokoknya kroto juga masih main teman-teman, masih diberikan. Kroto diberikan itu ketika siang hari ya. Ketika siang hari saya berikan kroto. Pokoknya pemberian kroto jangan diimbangi mandi malam. Contoh hari tadi berikan kroto malam, ini jangan sampai mandi malam, cukup dibuka seperti itu. Besoknya baru nggak dikasih kroto, malamnya mandi ya. Jangan kebalik teman-teman. Kalau kebalik nggak jadi otomatis burungmu itu ngembang bulu lagi, lehernya itu kayak burung dara, nggak singset, nggak apa ya, kalau menurutku nggak ganteng lah. Nggak ganteng. Tes lomba settingannya mudah teman-teman, settingannya mudah, nggak ada yang ribet, nggak yang aneh-aneh ya. Jadi cukup mandi siang kan, karena mainnya itu jam-jam 2, ya udah keluar jam-jam pagi, tetap dikeluarkan, kasih jangkriknya, ngerodong lagi. Nanti siang keluar itu jam-jam 10-an mungkin ya, jangkrik kenyang, mandikan, seger banget. Kasih kerutu enggak saya kasih kerutu. Setelah mandi ya udah, enggak saya angin-angin, langsung kerodong. Karena bagi saya ngablak kerodong, buka kerodong, kalau nggak ada keperluan, nggak ada tujuan, itu sangat-sangat membuang energi. Karena apa? Ketika kita buka kelamaan, dia udah ngeplay, capek. Kalau prinsip saya, dia nggak boleh capek, nggak boleh berisik di rumah. Awal mula nggak corin, tapi kalau udah nggak cor, saya nggak pengen burung itu berisik di rumah. Kerodong, posisi bulu basah itu kerodong, tempatkan di tempat yang agak terang. Dan kerodong itu nggak gelap teman-teman, agak transparan itu ya. Kerodong. Terus mau main di hari H, mau main itu nggak saya kasih kerodong, hanya bawa ulat Hongkong sama jangkrik, karena posisi burung udah enak ya. Di lapang itu begitu datang, saya kasih jangkrik 2, terus beli tiket ya, 1 season sebelum naik. Contoh, mungkin banyak yang bingung ya, ketika burung itu udah banding-banding, udah saya ambil karpetnya, bersihkan, cepuk ambil. Tapi sebelum itu kasih UH 2 atau 3 ekor ya, kasih awal mula. Bersihkan karpet, sterilkan ya, terus cepuk minum, cepuk fur saya ambil. Udah ganteng, simpel kan, cuma seperti itu. Bongkarannya enak teman-teman, dia lu cuma lompat geser. Kalau murai kan nggak mungkin geser kayak jaji yang gremet di tangan, nggak mungkin dia. Jadi dia lompat set kayak gitu, langsung ngerayu, mainnya enak. Sesekali tuh ngeplay ekornya naik, jadi kayak jungkit kayak gini loh, play, tapi banyakan begini ngerayu. Itu teman-teman untuk settingannya di lapangan seperti itu, ekor kaku ya untuk perawatannya. Oke, sementara cukup itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.